الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية الشفاء إلى روح الجسد خديجة وأنت تعلم بأسمائهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق خلقه لحكمة وطاع عليها علمه وبسط لكم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Ami Non Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin, seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Wa nakhutsu bidzikri aidan al-asatiz, para asatiz, para habaib, para sesepuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas biografi sahabat yaitu Abi Malik Al-Harith. Ya. Beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, nama beliau ini masih diperdebatkan nama aslinya. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fathul Mubin beliau mengatakan ada aqwal asyrah fismihi. Ada 10 pendapat terkait nama beliau. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah memilih pendapat nama asli beliau adalah Al-Harith. Sedangkan sebagian ulama menyebutkan nama aslinya adalah Ka'ab. Sebagian lainnya menyebutkan nama aslinya adalah Abdullah. Sebagian lainnya menyebutkan namanya adalah Amrun. Ya, kalau dihitung kurang lebih ada 10 pendapat terkait nama beliau. Begitu juga nama ayahnya, ya, Ibn Asim. Sebagian naskah menyebut dengan Amir. Namun bersepakat para ulama bahwa beliau ini sukunya nisbat kepada suku Al-Asy'ari. Itu kesepakatan. Nisbatan ila qabilatin bil Yaman.
nisbat kepada satu suku yang ada di Yaman. Banyak tersebar di beberapa wilayah, di Tihama, juga di wilayah Zabid. Situ tempat tinggalnya suku yang disebut dengan Qabilah Al-Ash'ari. Beliau ini termasuk sahabat yang bersama rombongan dari Qabilah Ash'ari menggunakan kapal dari Yaman menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi mereka lewat perjalanan laut ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menyatakan keislamannya langsung kepada Rasul. Jadi datangnya dengan rombongan bisafinah, menggunakan kapal. Tiba mereka berjumpa dengan Rasul. Abu Malik al-Ash'ari itu sahibahu wa ghadha ma'ahu. Setelah berjumpa dengan Nabi, menyatakan keislamannya, dia selalu menemani Nabi, bahkan mengikuti Nabi di dalam beberapa peperangan. Hal yang menarik, di saat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita ketahui mereka banyak berasal dari kota Zabid. Kota Zabid ini berada di Yaman. Dia berbatasan dengan kota Hudaidah, dekat dengan Laut Merah. Zabid juga menjadi kota markas militer di zaman itu. Kil, ada yang berpendapat sudah dibangun di masa Daulah Abbasiyah, Khalifah Ma'mun. Dan kota Zabid menjadi tempat persinggahan jamaah haji yang lewat ke Yaman pasti mampir ke Zabid. Mereka berasal dari tempat tersebut. Kebanyakan suku-suku Ash'ari itu berasal dari kota Zabid. Ketika berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan delegasi-delegasi dari Yaman mereka datang. Rasul bersabda, atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kalian penduduk Yaman, araqqu afidah wa alyan quluba, mereka memiliki hati yang sangat lembut dan hati mereka sangat halus. Al-iman Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Akhrajal Bukhari fi sahihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nabi katakan iman dari Yaman, fikih dari Yaman, hikmah dari Yaman. Ini kalau secara spesifik yang dimaksud adalah orang-orang Yaman dari suku Ash'ari. Mereka datang menemui Rasul menyatakan keislaman. Makna pertama sesuai dengan konteks sejarah, karena Nabi nyatakan itu delegasinya Abu Musa Ash'ari, Abu Malik al-Ash'ari. Tapi makna globalnya seluruh penduduk Yaman punya karakter seperti itu. Setelah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ibn Hibban juga di dalam riwayat lainnya, Nabi pernah mendoakan secara khusus, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Wa fi riwayah qad qarrara thalatha marrat. Dalam satu riwayah Nabi mengulang-ulang doa itu
sebanyak 3 kali. Qalu, ada orang-orang di sekitar Nabi menyatakan, wa fi najdina, di Najd kami ini. Ini kata Najd nanti di sini penafsirannya sangat banyak. Sangat banyak. Salah satu penafsiran Najd, nanti bisa baca sendiri, cari tahu sendiri. Ya. Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, situ beliau kemukakan beberapa tafsiran Najd. Ada yang menyatakan Saudi Arabia, Najd. Ada pihak tertentu mengatakan Iran. Ada yang mengatakan dataran tinggi. Ya, secara subjektif juga ditafsirkan kata Najd di situ. Tapi substansi yang paling penting di sini, Nabi secara terang-terangan mendoakan keberkahan kepada Syam dan Yaman. Syam, Palestina, Libanon, Suriah, kemudian Jordania. Yaman, ya kita ketahui ma'ruf. Yang dimaksud Yaman di hadis ini, ya Yaman yang saat ini sebagai negara Yaman. Alasan kenapa Nabi tidak doakan Najd, Nabi katakan di dalam riwayat Ibn Hibban wa ghairuhu, hunalika az-zalazil wal fitan. Di Najd tersebut, di tempat itu banyaknya goncangan-goncangan, az-zalazil wal fitan, dan banyaknya fitnah-fitnah. Dalam riwayat yang lain, Nabi nyatakan minha yakhruju qarnu syaitan. Dari negeri tersebut akan muncul tanduk syaitan. Jadi subhanallah, Rasul mendoakan secara umum keberkahan Yaman. Datang mereka, delegasi dari mana? Dari Zabid atau dari suku Qabilah Asy'ari. Rasul bertanya, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang? Mereka mengatakan, kami datang dari Zabid. Kemudian Nabi mendoakan mereka, barakallahu fi Zabid, semoga Allah limpahkan keberkahan di kota Zabid. Ini riwayat termaktub dalam kitab Musnaf Abdir Razzaq, yang lahir beliau tahun 126 Hijriah, wafat 211 Hijriah. Artinya sudah cukup lama kitab ini. Beliau orang Yaman, orang Son'ah. Ada teori mengatakan bahwa nama Zabid itu baru muncul belakangan, jauh dari zamannya Rasul. Tapi kalau berdasarkan riwayat ini, Nabi sudah doakan dan menyebut nama kotanya Zabid, artinya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi Zabid. Keberkahan ini luar biasa. Kota Zabid dijuluki dengan Madinatul Ilmi wal Ulama, kota ilmu dan kota ulama. Bahkan tercatat di dalam sejarah, ini yang luar biasa. Kalau dalam sejarah Islam, masjid nomor 3 yang dibangun dalam sejarah Islam, artinya di masa hidupnya Rasul, ya. Yang pertama masjid apa? Masjid Quba. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga masjid yang ada di Zabid, dibangun tahun 8 Hijriah oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dan masjidnya sampai sekarang masih ada. Nama masjidnya Masjidu Asy'air. Di dalam masjid itu seakan-akan seperti lembaga pendidikan Islam, yang dimana
banyak ulama itu muncul dari masjid tersebut, karena aktivitas masjid itu juga diajarkan ilmu, diajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama. Jadi terlahir ulama-ulama besar muncul di masjid tersebut, Masjid Asy'ariyah. Kalau kita sebutkan masjid pertama itu adalah apa? Ka'bah atau Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Masjid kedua Baitul Maqdis, Masjidul Anbiya. Masjid ketiga Masjid Kuba. Masjid keempat masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid kelima masjidnya Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi di Yaman ada 3 masjid yang dibangun oleh sahabat. Di kota Zabid dibangun oleh Abu Musa. Nabi utus Abu Musa untuk mengajak kaumnya memeluk agama Islam. Kemudian di kota Ta'is Nabi utus sahabat Sayyiduna Mu'az bin Jabal. Kemudian di Son'ah Nabi utus Imam Ali bin Abi Thalib. Ketiga-tiganya membangun masjid di tempat tersebut, dan tiga-tiganya dakwanya berhasil. Banyak penduduk Yaman memeluk agama Islam lewat tangan 3 orang tersebut. Imam Ali bin Abi Thalib di Son'ah, Abu Musa Asy'ari di Zabid, kemudian Sayyidina Mu'az bin Jabal di Ta'is. Ini kota tidak megah seperti yang ada di kota-kota lainnya. Sampai sekarang masih sangat sederhana. Kadang ulamanya itu hanya pakai sarung, baju biasa, kemeja sama kopiah, tapi alim. Atau pakai jas. Dan melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Sampai hari ini tidak pernah berhenti melahirkan ulama-ulama besar di kota tersebut, kota Zabid. Bahkan maulid yang dibaca hampir di beberapa negara Islam, maulid Ad-Dibai, yaitu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, itu juga berasal dari kota Zabid, Az-Zabidi. Beliau menulis sejarah kota Zabid di dalam kitabnya Bughyatul Mustafid fi Tarikh Madinati Zabid. Bahkan ada ulama namanya Al-Imam Al-Buraihi menulis kitab berjudul Tabaqat Sulaha Al-Yaman, biografi orang-orang soleh yang ada di negeri Yaman. Di situ daftar ulama yang berasal dari Zabid itu sangat banyak. Beliau jelaskan satu persatu. Kalau di Hadramaut ada kota Tarim, maka Zabid juga melahirkan banyak ulama-ulama besar. Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, beliau menyebutkan salah satu ulama ahli hadis, bahkan diklaim ulama hadis yang pertama kali menyusun kitab sunan. Kita kenal kitab sunan, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Kitab sunan adalah kompilasi hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang hukum, disebut dengan sunan. Diklaim bahwa orang pertama yang menyusun kitab sunan adalah ulama Zabid bernama Abu Qurra Musa bin Tariq Az-Zabidi, wafat pada tahun 203 Hijriah. Bahkan dikatakan di dalam kitab tersebut Siyaru A'lamin Nubala, Al-Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, banyak mengambil hadis dari Abu Qurra Musa bin Tariq Az-Zabidi.
yang beliau masukkan ke dalam kitab sunannya. Jadi itu salah satu ulama yang pertama kali menyusun kitab sunan adalah beliau. Itu diklaim oleh beberapa ulama, termasuk keyakinan ulama-ulama yang ada di Zabid. Ini salah satu contoh ulama Zabid. Belum lagi yang lainnya. Ada salah satu tokoh ulama Zabid bernama Al-Imam Ibnu Muqri, yang diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai alimul Yaman, orang alim senegara Yaman di zamannya. Namanya Al-Imam Ibnu Muqri Az-Zabidi, menulis kitab Al-Irsyad. Ada juga ulama bernama Imam Fairuz Abadi, salah satu guru bahasa Arab, guru sastra daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, bernama Al-Imam Fairuz Abadi, yang menulis kitab Al-Qamus Al-Muhit, juga mukim di Zabid. Ada juga ulama masyhur yang menulis kitab kamus bahasa Arab, termasuk kitab kamus bahasa Arab terlengkap, kurang lebih 40 jilid lebih, bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, berasal dari Zabid. Juga mensyarahi kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya, berjudul Ithaf As-Sadatil Muttaqin, berasal dari Zabid. Ada juga ulama bernama As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, yang memberikan komentar ilmu mustalahul hadis, Nazam Baikuniyah, Al-Manzumatul Baikuniyah, dijelaskan oleh ulama Zabid bernama As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, ayahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Bar, sanad ilmunya sampai kepada ulama-ulama Zabid, termasuk As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Itu saya temukan di dalam kitab kumpulan sanad hadis-hadis musalsal yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ada juga ulama bernama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Ahdal, menulis kitab tentang ilmu nahu, Al-Kaukabud Durriyah, berasal dari Zabid. Ya, Al-Ahdal itu kebanyakan dari Zabid, tapi mereka nanti hijrah, ada yang hijrah ke Makkah, tapi asal mulanya dari Zabid. Ada juga As-Sayyid Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Ahdal, menulis kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, juga dari Zabid. Ada juga Al-Kamal Ibn Raddad, yang menulis kitab Al-Kaukabul Waqqad fi Syarhil Irsyad, juga berasal dari Zabid. Ada juga Syekh Abdullah bin Sulaiman Az-Zarhazi, yang menjelaskan kitab Ibn Hajar Al-Haytami berjudul Al-Manhajul Qawim, yang mensyarahi kitab daripada Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Bafadal berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Hasyiyah Zarhazi, beliau dari Zabid. Ada juga Syekh Syekh Yusuf Al-Battah Al-Ahdal, yang mensyarahi kitab Bulughul Maram berjudul Ifhamul Afham fi Syarhi Bulughil Maram, juga berasal dari kota Zabid, dan tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Bahkan mufti di Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, guru kita Abu Yal Habib Abu Bakar bin Hasan Atas, juga menuntut ilmu di kota Zabid. Makanya ada gelar Az-Zabidi di belakang nama beliau. Nah, berarti ini kota yang sangat luar biasa. Tapi kalau mau belajar di sana tidak mudah. Makanan terbatas, cuaca juga tidak seperti yang ada di Indonesia. Keras, harus siap susah kalau mau belajar di sana. Makanya sedikit sekali orang-orang belajar di sana. Tapi kalau mau sungguh-sungguh, situlah tempat ilmu hadis, ilmu fikih. Selain yang ada di Hadramaut,
Di situ juga adalah kota ilmu. Nah, ini gambaran daripada kota Zabid. Abu Malik, ya, Al-Asy'ari, nah beliau ini meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada 4 ulama hadis yang meriwayatkan. Yang pertama Al-Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga Imam An-Nasai yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Dan juga Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. 4 ulama hadis ini mereka yang meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari. Di antara hadis yang beliau riwayatkan, yang pertama itu beliau menyatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan datang satu masa sekelompok manusia dari umatku, kata Rasul, mereka gemar meminum khamar, namun nama khamarnya diganti dengan nama yang lain. Ini Nabi berbicara zaman bukan zaman beliau. Zaman beliau khamar ya khamar, satu merek saja, satu nama saja, al-khamr. Tapi di zaman kita ini berapa banyak nama lain dari minuman keras. Ada cap ini, ada cap itu, ada whisky, ada macam-macam dah. Tapi isinya adalah khamar. Berarti Nabi sedang berbicara sesuatu yang terjadi bukan di zamannya, tapi di zaman yang akan datang. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Hadis kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan, ma tamamul bir. Jadi beliau bertanya ke Rasul secara langsung, wahai Rasulullah, ma tamamul bir, apa amalan yang menyempurnakan kebaikan? Jadi Abu Malik langsung bertanya kepada Rasul. Maka Nabi menjawab, amalan yang menyempurnakan kebaikan an ta'mala fisir amala alaniyah. Kau beramal di dalam keadaan sendiri, itu sama dengan kau beramal di hadapan orang banyak. Berarti Nabi berbicara apa ini? Keikhlasan, al-ikhlas. Kau beramal di saat sendiri dan kau beramal di hadapan orang banyak, itu sama. Itulah amalan yang menyempurnakan kebaikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau pernah menyatakan dalam satu maqalah beliau, la tasubanna iblisa fil alaniyati wa anta sadiquhu fisir. Jangan kalian mencela, mencaci iblis di hadapan orang banyak. Biasakan dengan lafaz iblis laknatullah alaihi, Allah melaknat kepadanya. Kata Sayyidina Ali, jangan kalian mencela iblis di hadapan orang banyak, sedangkan kalian menjadi sahabatnya di saat sendiri. Apa maksudnya? Di saat sendiri dia berani bermaksiat, ajakan iblis untuk bermaksiat kepada Allah dia terima, maka dia menjadi temannya. Sedangkan kalau di hadapan orang banyak, dia selalu katakan iblis laknatullah. Di saat sendiri ajakan iblis
dia respon. Dia menjadi kawannya iblis. La tasubbanna iblis fil alaniyati wa anta sadiquhu fisir. Hadis yang berikut yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari, Nabi pernah menyatakan, ala unabbiukum man muslim, mau tidak aku kabarkan kepada kalian siapa sih orang muslim yang sesungguhnya? Maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah seluruh orang muslim selamat dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Al-lisan jurmuhu shagir wa jirmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil namun bahayanya sangat besar. Kemudian Nabi lanjutkan, ala unabbiukum manil mu'min, mau tidak aku beritahukan kepada kalian siapa orang beriman yang sesungguhnya? Maka mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, al-mu'minu man amanahul mu'minuna ala anfusihim wa dimaihim. Orang mukmin yang sesungguhnya adalah seluruh orang-orang beriman merasa aman di dekatnya. Jiwa mereka merasakan keamanan, darah mereka merasakan aman. Itulah orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, ini beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau punya sahabat dekat yang terkenal, ya, mungkin kita lebih kenal sahabat dekatnya, satu suku juga, Abu Musa Al-Ash'ari. Nah, Abu Musa Al-Ash'ari adalah sahabat dekat beliau yang juga ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di kota Zabid khususnya. Sedangkan Abu Malik ini ditugaskan nanti, beliau di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab hijrah ke Mesir, tinggal di Mesir. Abu Musa Al-Ash'ari memiliki turunan yang nanti sampai kepada tokoh ulama besar, bahkan dikatakan sebagai mujaddid. Ya, innallaha ta'ala ba'atha ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus, wa fi riwayah ya ba'ath, menggunakan fi'il mudhari. Sesungguhnya Allah senantiasa mengutus di penghujung 100 tahun untuk umat Islam seorang ulama yang ketokohannya itu disebut sebagai ulama mujaddid. Mereka menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama Islam, ilmu-ilmu agama Islam. Salah satu tokoh yang disebutkan oleh As-Suyuti sebagai mujaddid adalah turunan daripada Abu Musa Al-Ash'ari yang bernama Abu Hasan Al-Ash'ari, imam di dalam ilmu kalam, ilmu akidah, yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Itu adalah turunan daripada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari memiliki turunan, memiliki murid yang sangat banyak. Salah satu murid beliau yang meneruskan ilmu beliau bernama Al-Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili memiliki 3 murid utama, disebut dengan 3 serangkai. Yang pertama bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Baqqalani, yang kedua bernama Ibnu Furak, yang ketiga bernama Abu Ishaq Al-Isfiraini. Tiga-tiganya ini pembela akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Abu Bakar Al-Baqqalani dijuluki dengan narun muhriqun, api yang membakar. Sedangkan Ibnu Furak dijuluki dengan silun mutriq, bisa diartikan palu yang memukul, juga bisa diterjemahkan ular kobra yang berbisa.
yang mematuk. Yang ketiga, Abu Ishaq dijuluki dengan Bahrun Mugrik, lautan yang menenggelamkan. Ini adalah 3 murid utama Al-Imam Al-Bahili, yang Al-Imam Al-Bahili belajar kepada Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Abu Bakar Al-Bakalani menulis kitab berjudul Al-Insaf. Ibnu Furak menulis kitab tentang takwil muskil al-hadith. Sedangkan Abu Ishaq menulis kitab berjudul At-Tafsir fid Din. Jadi keberkahan daripada kota Zabid itu mengalir dari lewat darahnya Abu Musa al-Ash'ari sampai ke turunannya, dan turunannya Abu Hasan memiliki murid-murid menjadi pembela-pembela akidah ahli sunnah wal jamaah. Syahid Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan ahli sunnah itu adalah fuqaha, para ahli fikih, wal muhaddithun, para ahli hadis, wa sufiyah, para sufi, wal asyairah, wal maturidiyah, dan maturidiyah. Beliau ketika tinggal di Mesir, Abu Malik al-Ash'ari, tepatnya pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah ada wabah penyakit namanya ta'un, semacam virus di zaman itu. 3 sahabat, walaupun beda lokasi, yang lain di Syam, mereka meninggal di hari yang sama, terkena wabah yang sama, wabah ta'un. Sahabat yang pertama yang meninggal terkena virus ta'un yaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Nabi pernah mengatakan afqahun nas Mu'az bin Jabal, paling ahli fikihnya manusia Mu'az bin Jabal. Bahkan doa yang kita bacakan selepas sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, dan Nabi mengatakan, ya Mu'az inni uhibbuk, wahai Mu'az aku cinta kepadamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat terkena wabah ta'un di hari yang sama dengan sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, juga meninggal di hari yang sama terkena wabah ta'un. Dan juga Abu Malik al-Ash'ari meninggal terkena wabah ta'un di tahun 18 Hijriah, di masa khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau sebelum meninggal dunia, detik-detik menjelang wafatnya, ini diriwayatkan oleh muarrikhun, para sejarawan Islam, dipanggil beberapa sahabatnya, ya ma'syaral al-as'ariyin, kata beliau, wahai segenap orang-orang Asy'ariyin, ayo berkumpul, liyablug asyahidu minkumul ghaibah, hendaklah kalian yang hadir nanti menyampaikan kepada yang tidak hadir wasiat yang akan aku sampaikan kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dulu pernah mendengar Rasul bersabda. Jadi beliau menyampaikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, tapi wasiat ini beliau dapat dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi pernah menyatakan, murratud dunya hulwatul akhirah, hulwatud dunya murratul akhirah. Manisnya kehidupan dunia, maknanya adalah kalau tidak diisi dengan kebaikan dan ketaatan, maka akan menjadi pahitnya kehidupan akhirat. Dan pahitnya kehidupan dunia, namun diisi dengan kebaikan dan ketaatan, akan melahirkan kehidupan yang sangat manis di akhirat. Itu wasiat disampaikan oleh Abu Malik al-Ash'ari. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 18 Hijriah,
dimakamkan di wilayah tersebut. Kemudian Mu'az bin Jabal dimakamkan di Syam. Abu Ubaidah bin Jarrah juga dimakamkan di wilayah Syam. Ada juga hadis yang disampaikan oleh beberapa sahabat, dan ini diterapkan oleh hampir semua sahabat dan diterapkan oleh hampir semua ahlul bait Rasul. Ini kadang-kadang disalahpahami. Ada hadis yang Nabi sampaikan kepada mereka. Ini termaktub dalam kitab Sunan Abi Daud. Nabi perintahkan begini waktu mereka sedang kumpul, sahabat-sahabat. Muru auladakum bisolat wahum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashar wa farriqu baina madaji'ihim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian salat di saat usia mereka 7 tahun. Berikanlah sanksi kepada mereka ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Dan di usia 10 tahun pisahkanlah tempat tidur mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan banyak salah memahami makna hadis ini. Ketika anak sudah usia 7 tahun, dia tidak sholat, ditanya kepada orang tua, ini gak sholat, gak, dia belum wajib sholat. Tahu tidak bagaimana ulama dan para sahabat dan ahlul bait memahami makna hadis ini? Dan ini ditetapkan di dalam kitab fikih seperti kitab Al-Mukhtasar As-Saghir, bahwa orang tua tersebut jika anaknya sudah 7 tahun kemudian anaknya tidak sholat dan orang tuanya tidak memerintahkan anaknya tidak sholat, orang tuanya berdosa, anaknya tidak berdosa, tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi perintahkan kepada orang tuanya melatih anak tersebut, dan perintah itu sifatnya wajib. Diterjemahkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, yajibu 'alal walid an ya'mura as-sabi bis-salati wa hum abna'u sab'. Ini terjemahan dalam kitab hasyiahnya Az-Zarhazi, dalam kitab hasyiah Az-Zarhazi ulama Zabid tadi, yaitu Syekh Abdullah bin Sulaiman Az-Zarhazi. Apa terjemahannya? Yajibu. Apa kata makna dari yajibu? Wajib. Alal walid, bagi orang tuanya, untuk memerintahkan anaknya yang ketika sudah menginjak usia 7 tahun melaksanakan sholat. Kalau anaknya yang 7 tahun belum ada kewajiban sholat, benar. Tapi Nabi perintahkan kepada orang tua, perintah Nabi itu diterjemahkan oleh ulama-ulama yang saya sebutkan namanya tadi, itu menyatakan perintahnya sifatnya wajib. Kenapa demikian? Karena berarti anak ini kita tidak latih untuk sholat. Nah, ini hati-hati. Kemudian dikatakan bukan hanya sholat yang harus diajarkan. Kalau diajarkan dia itu di bawah 7 tahun, ajarkan wudu, ajarkan puasa. Kalau zakat haji tidak perlu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang diajarkan kepada anak-anak sebelum menginjak usia 7 tahun adalah sholat beserta wudunya, beserta puasa. Dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kalau keluarga yang dimaksud siapa? Istri termasuk, anak juga termasuk. Jadi perintahnya dua. Yang pertama al-mansus fil Quran, dinaskan di dalam Al-Quran perintah tersebut. Yang kedua perintahnya lewat sabda Rasul, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah harus memerintahkan. Usia 7 tahun namanya mumayyiz, usia
mumayyiz. Mumayyiz ya'kulu wahda wa yashrabu wahda wa ya'riful haq wa ya'riful batil. Dia sudah makan sendiri, minum sendiri, dia tahu ini baik, ini tidak baik. Itu sudah disebut mumayyiz walaupun belum masuk haddul buluk. Haddul buluk itu sudah balik. Kalau sudah balik sudah wajib 9 tahun minimal dalam hitungan hijriah, atau maksimalnya 15 tahun, atau dia mimpi basah di usia 9 tahun paling minimal. Ini haddul buluk. Tapi usia mumayyiz sudah ada perintah dari Nabi kepada seluruh orang tua, dan itu Nabi ajarkan kepada sahabat, kepada ahlul bait, dan mereka terapkan itu. Anak-anak usia masih 6 tahun sudah dilatih untuk sholat. Kenapa demikian? Agar terbiasa. Ada satu ungkapan di kitab Al-Akhlaq lil Banin. Pohon yang masih kecil, kalau dia bengkok masih bisa diluruskan. Dia bengkok, kita luruskan. Bengkok lagi, luruskan. Sampai akhirnya dia tumbuh menjadi pohon yang besar dalam keadaan lurus. Tapi kalau yang dari kecil pohon itu bengkok, kita biarkan, maka dia akan tumbuh terus menjadi bengkok. Ketika sudah menjadi pohon yang besar, keadaannya bengkok, sudah tidak bisa diluruskan. Artinya apa? Pendidikan itu sudah mulai kita terapkan sejak usia dini, usia anak-anak. Sayyidina Ali kan mengatakan di dalam satu maqalah beliau, dan ini menjadi satu rumusan di dalam psikologi anak, ilmu psikologi anak. Beliau mengatakan la'ibhu sab'ah, anak-anak usia 1 sampai 7 tahun fokuskan di dalam bermain. Kalau mereka bermain jangan dilarang. Kalau ingin mengajarkan sesuatu, itu mengajarkan kepada mereka sesuatu tetap dengan konsep permainan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena itu memang masa mereka. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, di situ ada sabda Rasul mengatakan, at-turab rabi'us sibyan, kotor-kotoran dengan tanah itu adalah musim bunganya anak kecil, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka bermain. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 7 tahun lagi ditambah 7 tahun. Berarti berapa? 14. Wa'adibhu sab'ah. Di usia 7 tahun sampai 14 didik tata krama, akhlak, etika, difokuskan di situ. Kemudian alimhu sab'ah, ditambah 7 tahun lagi, fokuskan di dalam ilmu pengetahuan, ajarkan dia. Ya. Jadi adab setelah 7 tahun bermain, 7 tahun berikutnya adab, 7 tahun berikutnya fokuskan di ilmu pengetahuan. Kemudian wabaqil umur sahibhu, 21 tahun ke atas, 21 tahun ke atas. Posisikan orang tua itu menjadi sahabat anaknya di situ, karena di situ nanti mereka butuh untuk sharing cerita. Tapi kalau kita mulai didik di usia 21 tahun terlambat, harus dari awal. Ini teori dari Imam Ali bin Abi Thalib dan dijadikan sebagai metodologi mendidik anak di dalam ilmu psikologi anak. Ya, dari mana beliau dapat? Tentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman arada al-ilma falyatil bab. Saya kotanya ilmu. Al-Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Siapa yang ingin ilmu saya, kata Nabi, datangi pintunya, datangi gerbangnya, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadis sahih ya, karena ada sebagian mengatakan hadis palsu. Memang saya akui ada ulama yang mengatakan hadis ini palsu, maudhu', seperti Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Beliau masukkan di dalam draft hadis-hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'at. Lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Benar ada itu. Tapi kan ini penelitian ulama, tidak mutlak kebenaran itu. Ulama lainnya meneliti, ternyata dikatakan hadis ini sahih.
Siapa itu? Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan hadis ini hadis sahih. Lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah. Ada juga ulama mengatakan hadis ini hasan. Dia tidak dhaif dan dia tidak sahih. Tapi mengatakan hadis yang bagus, hasan, yaitu Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Namun ulama mutakhirin As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, nah beliau meneliti dari sanadnya, rawinya, matannya, semua beliau teliti. Beliau simpulkan ternyata hadis yang Nabi katakan saya kotanya ilmu dan Imam Ali adalah gerbangnya ilmu, beliau simpulkan hadis ini hadis yang sangat sahih. Bukan sahih lagi, sangat sahih. Dan rawi-rawinya itu yang meriwayatkan itu sahabat lebih dari 3 orang, 4 orang, bahkan dikatakan 8 orang, bahkan dikatakan hampir mutawatir. Beliau buat satu kitab khusus berjudul Fathul Malikil Ali yang membahas tentang kesahihan hadis tersebut. Nah, ini sedikit biografi yang kami jelaskan dari sahabat bernama Abi Malik Al-Harith. Insyaallah pertemuan berikut kita melanjutkan pembahasan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.